Bukan konteks Indonesia, bukan konteks Arab yang menggunakan nama kata Tuhan, kata Tuhan, kata Allah, bukan seperti itu. Jadi kalau Dokter Zakir Naik yang kelihatannya hebat itu bilang, di mana ada Yesus berkata, akulah Tuhan, akulah Allah, ya sembahlah aku, itu pertanyaan paling. Salam Sobat Sarumpun dimanapun kalian berada, kembali di dalam Sarumpun Sabda. Kali ini kita akan membahas mengenai satu topik yang saya percaya akan memberikan informasi yang penting bagi setiap kita, terutama bagi orang-orang percaya. Ya, mungkin Anda pernah bertanya seperti ini, ya. Apapun Anda denominasi dari Katolik, Protestan, Pantekosta, Lutheran, Calvinis, atau Ortodoks, walaupun itu mungkin kalian pernah bertanya, sebenarnya siapa sih nama Allah orang Kristen? Ya. Atau mungkin lebih spesifik lagi, kenapa sih orang Kristen itu banyak sekali menyebutkan nama untuk menyebutkan Allah mereka? Contohnya kita mengenal namanya Elohim, Adonai, Yehova, Yahweh, Tuhan Yesus, bahkan sampai saat ini orang Kristen, ya. Dan atau bahkan kita akan dibawa lagi kepada pertanyaan, ya, di mana Yesus berkata bahwa Dia adalah Tuhan atau Allah, ya. Nah, karena itu video ini penting untuk kita, dan saya berharap untuk Sobat Sarumpun jangan men-skip video ini dan tonton sampai akhir, karena ini penting sekali. Di dalamnya akan ada jawaban-jawaban yang mungkin selama ini kalian coba bertanya dan belum mendapat jawabannya, begitu ya. Oke, yang pertama kita berangkat dulu kepada nama-nama Allah yang ada di dalam Kristen, ya. Jadi begini, untuk kalian yang awam, ya, terutama yang bukan dari agama Kristen gitu ya, kalian harus pintar-pintar di dalam memilih kata Tuhan dan juga Allah. Karena di dalam Kristen, utamanya di dalam Alkitab, konteks Ibrani, Perjanjian Lama, itu tidak digunakan kata Tuhan dan Allah, ya. Itu hanya digunakan pada saat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan itu pun LAI menggunakan nama Tuhan bisa di satu tempat, satu ayat, ya. Kalau Sobat Sarumpun bisa melihat, nanti saya akan sertakan ayatnya, yaitu di Keluaran 23 ayat 17. Ditulis di situ adalah Tuhanmu Tuhan, ya. Kalau saja LAI tidak membedakan satu kata Tuhan ini, ya, dengan mencetak dengan huruf yang besar semua, huruf kapital gitu, mungkin kita akan bingung, ya, Tuhanmu Tuhan itu artinya apa? Jadi ternyata huruf kapital ini, kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya adalah Yod Het Vav Het, ya, atau Yehovah, atau ada yang bilang Yahweh. Ini adalah tetragram untuk menunjuk kepada nama Allah bangsa Israel. Sehingga ketika LAI menggunakan huruf kapital, Tuhan besar semua, itu artinya adalah Yehovah di sana, nama Allah. Yahudi ini menggunakan Elohim sebagai jenis, ya, atau klasifikasi, seperti misalkan manusia, tumbuhan, hewan. Nah, Elohim ini adalah sang ilahi yang maha kuasa, jenisnya, klasifikasinya, berbeda dengan manusia. Kemudian ada Adonai tadi, ya. Adonai ini adalah gelar, ya, Tuhan, ya. Adonai ini sama seperti itu, ya, gelar untuk Allah. Kemudian ada juga tadi kita temukan Yehovah, ya, atau YHWH, ya. Itu adalah nama daripada Allah. Di dalam Ulangan pasal ke-10 ayat ke-17, di sana pernah digunakan satu deret nama Allah secara lengkap, ya. Yahweh Elohechem, Hu Elohe, Wa Adone Ha Adonim, ya. Artinya Yahweh Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan. Ini seperti misalkan saya punya seekor singa peliharaan. Contohnya saya gunakan namanya adalah Diego. Saya beri nama Diego, begitu ya, Sobat Sarumpun. Lalu saya akan sebut dia dengan singa Diego si Raja Hutan. Jadi singa itu adalah kelasnya, Diego adalah namanya, dan juga si Raja Hutan ini adalah gelar untuk si singa ini. Ya, saya bisa menghilangkan antara gelar ataupun
jenis atau klasifikasinya. Jadi sehingga saya hanya sebutkan bisa Diego si raja hutan. Orang akan tahu bahwa itu adalah merujuk kepada singa. Atau saya hilangkan uh, gelarnya jadi singa Diego. Orang juga akan tahu bahwa singa ini pastilah si raja hutan, gitu ya. Nah, ini juga yang banyak digunakan di dalam Alkitab ketika menerangkan Allah di dalam Kristen ya. Kalau di Alkitab digunakan Yehova Elohim atau Adonai Yehova ya, itu bisa saja ya. Atau mungkin bisa juga digunakan hanya namanya saja Yehova, karena Yehova ini merujuk kepada Allah itu sendiri. Tidak ada siapapun yang menggunakan Yehova selain daripada Allah sendiri. Makanya nama Yehova ya atau Yahweh ini paling sering digunakan di dalam Alkitab, paling banyak kita temukan karena memang nama ini begitu sakral ya, dan ini hanya ditujukan khusus kepada Allah. Sebenarnya ya, sejak zaman Adam dan Hawa, mereka sudah mulai mengenal siapa itu Elohim, siapa itu Allah. Tentu mereka sudah mengetahui ya. Contoh saja ketika Hawa ya menjawab pertanyaan daripada si ular gitu ya. Hawa menggunakan kata Elohim di sana. Gelar Adonai juga sudah pernah digunakan oleh Abraham sebelum zaman Musa. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan nama Yehova atau Yahweh itu mulai dikenal? Ya, Sobat Sarung pun perlu diingat di dalam Keluaran pasal ke-6 ayat kedua, jelas-jelas di sana ditulis begitu bahwa Allah tidak pernah menyatakan namanya ini, yaitu Yehova, kepada siapapun ya sebelum kepada Musa. Ya, jadi pertama kali diperkenalkan kepada Musa ketika itu, ya. Tapi pertanyaannya adalah kalau Sobat Sarung pun lihat di dalam Kejadian pasal keempat ayat ke-26, justru ketika itu jelas-jelas ya di zaman Enos dikatakan orang-orang mulai memanggil nama Tuhan. Tuhan di sana ya di dalam bahasa Ibrani-nya digunakan kata Yehova. Jadi apakah ini artinya berlawanan kedua ayat ini? Mana yang benar gitu ya Sobat Sarung pun? Nah, untuk menjawab ini ada dua poin yang penting ya. Poin pertama ya, nama Yehova atau Yod-Het Vav-Het itu sebelum dinyatakan kepada Musa di dalam Keluaran pasal ke-6 ya, itu berasal dari akar kata Ehyeh yang ditemukan ketika Allah menampakkan diri kepada Musa ya di dalam semak berapi ya, di dalam Keluaran pasal ketiga ayat ke-14 ya. Tuhan katakan, Musa bertanya kepada Allah, kalau nanti bangsa Israel tanya, siapa nama Allah Abraham, Ishak dan juga Yakub itu? Apa yang harus aku katakan? Apa yang harus aku jawab? Allah sendiri berkata bahwa, bilang begini, akulah aku yang mengutus aku kepadamu. Bilang begitu kepada bangsa Israel. Jadi akulah aku, kalau sobat lihat di dalam huruf kapital itu artinya nama Allah. Ya, akulah aku inilah nama Allah. Di dalam bahasa Ibrani-nya ditulis Ehyeh ya. Artinya itu adalah aku ada, menyatakan eksistensi Allah. Jadi nama Allah ini bukan seperti nama kita ya. Contoh saya nih namanya Budi contohnya. Ya. Ya sudah, apa sih arti Budi? Misalkan ya Budi mungkin dia baik, orang yang baik, dia sifatnya penolong, dia ramah, ya. Itu saja mungkin ya. Tapi nama Allah Ehyeh, aku ada, ini adalah kata kerja yang aktif, yang artinya aku ada. Aku ada dimanapun. Kalau ada ini artinya mencakup semua ya, ada di masa lalu, di masa sekarang, di masa depan. Begitu Sobat Sarongkun. Nah, poin yang kedua, ya, karena kita telah tahu bahwa nama Allah ini itu mengandung kata kerja yang aktif, yang artinya aku ada, maka ketika itu, ya, ketika Allah menyatakan namanya dengan nama Ehyeh atau Yehova kepada Musa ya di dalam Keluaran pasal ke-6 ayat kedua, artinya Allah sedang menyatakan namanya aku ada ya. Aku ada ini untuk menyertai kamu Musa dan bangsa Israel. Aku ada ini untuk kamu. Aku ada di zaman kamu. Ya, di konteksnya Musa. Tentu saja ketika itu Allah tidak memperkenalkan namanya kepada orang lain selain Musa karena memang Allah ada menyertai Musa itu hanya pada saat zamannya Musa, ya kan? Tidak mungkin dong saat zamannya Enos, ya. Jadi ketika Allah memperkenalkan namanya Yehova atau Ehyeh kepada orang-orang sebelum zaman Musa, ya itu Allah memperkenalkan bahwa Dia ada untuk mereka, untuk Enos, untuk Abraham, untuk Yochebed ya, ibunya Musa. Itu bahkan mengandung kata Yochebed.
ya, Yod, ya, di sana mengandung nama Allah, nama Tuhan. Ya, jadi 2 poin yang penting yang menyatakan bahwa oh ternyata Yehova itu memang sudah dikenal sebelum zaman Musa, tetapi dengan konteks yang berbeda-beda. Oke. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya. Oke, kita sudah clear nama Yehova. Tapi kenapa kok orang Kristen bukannya menggunakan nama Yehova, Adonai, Elohim, tapi malah menyebut Yesus sebagai Tuhan? Mengangkat Yesus sebagai Tuhan. Benarkah orang Kristen mengangkat Yesus sebagai Tuhan? Nah, ini yang perlu kita clearkan, Sobat Sarangpun. Ya, kalau tadi kita sudah tahu, Sobat Sarangpun, ya, bahwa artinya aku ada. Ya, itu ditulis di dalam konteksnya Ibrani. Ya, maka perjanjian baru di mana Yesus lahir ke dunia itu ditulis dengan konteks Yunani, bukan konteks Indonesia, bukan konteks Arab yang menggunakan nama kata Tuhan, kata Tuhan, kata Allah, bukan seperti itu. Jadi kalau Dr. Zakir Naik yang kelihatannya hebat itu bilang, di mana ada Yesus berkata akulah Tuhan, akulah Allah, ya, sembahlah aku, itu pertanyaan paling yang saya dengar gitu. Karena tidak akan pernah kita temui seperti itu, ya. Kalau kita tidak tahu sejarah dan juga konteksnya, ya. Nah, di dalam bahasa Yunani, atau Yehova itu diterjemahkan dengan nama ego eimi hoon. Nanti saya akan sertakan. Ya, ketika Allah menyatakan namanya dengan itu dalam bahasa Ibrani dikenal dengan ego eimi hoon. Di mana Yesus pernah berkata bahwa dia adalah ego eimi hoon? Ya, ada 2 ayat. Pertama Yohanes 8 ayat ke-58 jelas-jelas mengatakan di sana sebelum Abraham ada aku telah ada. Ya, di sana digunakan kata ego eimi. Ya, tidak ada lagi yang pernah atau berani menggunakan nama itu. Makanya Yesus langsung dilempari, dirajam ketika itu. Ayat kedua adalah dalam Wahyu 1 ayat ke-8, ketika Yesus menampakkan dirinya di hadapan Yohanes, ya, di Patmos. Dia katakan, aku adalah Alfa dan Omega. Aku ada dan telah ada. Nah, dikatakan situ, aku adalah ego eimi. Aku ada. Hoon. Ya. Jadi, aku adalah yang ada, di sana berarti ego eimi hoon. Itulah Yesus ketika dia menyatakan aku adalah Tuhan. Aku ini Allah Israel loh. Aku ini Allah kalian yang ada dalam perjanjian lama. Jelas, Sobat Sarangpun. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa Yesus itu sudah pernah sebenarnya menyatakan dia adalah Allah itu sendiri, Tuhan, Yehova, Yahweh itu sendiri. Lalu kenapa kita harus ragu-ragu untuk menyembah dia? Kenapa kita harus cari-cari kata di mana Yesus berkata bahwa akulah Tuhan dan sembah aku? Karena dia sendiri sudah bilang akulah Yehova itu sendiri, akulah ego eimi, akulah itu sendiri, akulah Yahweh itu sendiri, ya. Dan itulah yang harus menguatkan iman kita, Sobat Sarangpun. Ya, harus kita nyatakan. Semoga ini menjadi penambah ilmu bagi kita semua. Kiranya ini boleh memberkati kita, terus semangat untuk mencari kebenaran dan menggali kebenaran dan memperkuat iman kita. Tuhan memberkati kita.